Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi di channel Ticamoy. Pada video kali ini kita akan membahas sedikit tentang tes CAT SKD Kedinasan tahun 2022. Khususnya kita akan membahas beberapa contoh soal sesuai kisi-kisi yang berkaitan dengan tes wawasan kebangsaan. Selamat belajar, semoga sukses. Kali ini kita akan membahas contoh soal sesuai kisi-kisi tes wawasan kebangsaan CAT SKD Kedinasan tahun 2022. Soal yang pertama. Untuk mewujudkan tujuan nasional bangsa Indonesia dalam bidang pendidikan, maka pemerintah mencanangkan program A. Wajib belajar 6 tahun, B. Keluarga sejahtera, C. Wajib belajar 9 tahun, D. Keluarga berencana, E. Wajib belajar 12 tahun. Dan jawabannya adalah E. Wajib belajar 12 tahun. Soal selanjutnya. Pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah pusat yang ada di daerah merupakan pengertian dari A. Asas akuntabilitas, B. Asas otonomi, C. Asas pembantuan, D. Asas desentralisasi, E. Asas dekonsentrasi. Dan jawabannya adalah E. Asas dekonsentrasi. Soal selanjutnya. Sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara merupakan pengertian dari A. Ketahanan nasional, B. Nasionalisme, C. Bela negara, D. Wajib militer, E. Otoriter. Dan jawabannya adalah C. Bela negara. Soal selanjutnya. Garis hitam tebal yang terdapat di tengah-tengah perisai pada Garuda Pancasila melukiskan A. Bujur barat, B. Bujur timur, C. Katulistiwa, D. Lintang selatan, E. Lintang utara. Dan jawabannya adalah C. Katulistiwa. Berdasarkan Konvensi Wina tahun 1961 Pasal 3 disebutkan bahwa fungsi perwakilan diplomatik adalah A. Mewakili negara penerima di negara pengirim, B. Mewakili negara pengirim di negara penerima, C. Melindungi warga negara di negara pengirim, D. Melaporkan situasi dan kondisi negara pengirim kepada negara penerima, E. Mengadakan persetujuan dengan negara pengirim. Dan jawabannya adalah B. Mewakili negara pengirim di negara penerima. Soal selanjutnya. Berikut ini adalah nilai demokrasi yang terkandung dalam sila keempat. A. Manusia adalah sebagai makhluk individu dan sosial, oleh karena itu sesama manusia harus saling menghormati. B. Hubungan keadilan antar warga negara bersifat komutif legal. C. Manusia yang bermoral dan dijiwai nilai ketuhanan yang Maha Esa. D. Manusia harus mengakui adanya persamaan hak yang melekat pada individu, kelompok, ras, suku, dan agama. E. Manusia adalah makhluk yang berbudaya. Hakikat manusia harus selalu adil terhadap diri manusia dan masyarakat. Dan jawabannya adalah D. Manusia harus mengakui adanya persamaan hak yang melekat pada individu, kelompok, ras, suku, dan agama.
Soal selanjutnya. Rumusan Pancasila yang resmi terdapat dalam A. Pidato Bung Karno, B. Proklamasi 17 Agustus 1945, C. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, D. Kitab Sutasoma, E. Jakarta Charter. Dan jawabannya adalah C. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Soal selanjutnya. Dalam sumber tata hukum di Indonesia, Pancasila dijadikan sebagai A. Sumber dari segala sumber hukum, B. Hukum tertulis tertinggi Indonesia, C. Sumber referensi, D. Setingkat dengan Undang-Undang Dasar 1945, E. Hukum tertinggi di Indonesia, dan jawabannya adalah A. Sumber dari segala sumber hukum. Soal selanjutnya. Ciri pemerintah yang menganut sistem pemerintah presidensil adalah A. Menteri diangkat, diberhentikan, dan bertanggung jawab kepada parlemen, B. Raja, Ratu, Kaisar dapat membubarkan parlemen, C. Presiden tidak dapat membubarkan parlemen atau legislatif, D. Menteri boleh merangkap anggota parlemen atau DPR, E. Kepala pemerintahan adalah Perdana Menteri. Dan jawabannya adalah C. Presiden tidak dapat membubarkan parlemen atau legislatif. Soal selanjutnya. Kedudukan presiden dalam sistem pemerintahan presidensil Indonesia sekarang ini adalah A. Sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan, B. Sebagai kepala pemerintahan, C. Sebagai kepala negara, D. Sebagai pejabat atau pimpinan partai politik, E. Sebagai mandataris MPR RI. Dan jawabannya adalah A. Sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Soal selanjutnya. Di bawah ini merupakan contoh positif perilaku budaya demokrasi dalam pemilu. A. Kampanye melibatkan semua lapisan masyarakat, termasuk anak. B. Pemilih datang ke TPS menyalurkan aspirasi atas kesadaran sendiri. C. Persaingan antar calon legislatif semakin ketat dan terbuka. D. Kalah dalam pemilu mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi. E. Kampanye semakin meriah hingga bisa mengganggu fasilitas umum. Dan jawabannya adalah B. Pemilih datang ke TPS menyalurkan aspirasi atas kesadaran sendiri. Oke, sekian video kita membahas tes wawasan kebangsaan untuk CAT Kedinasan kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih.